Oke, halo semua teman-teman. Kembali lagi bersama aku Alisa Marcelina Maroso dengan NIM 672023 300. Pada saat ini aku akan menjelaskan mengenai website yang aku buat dari tugas ASDOS pemrograman web kelas apa ya? Lupa kelasnya. Oke, ini tugas dari Kak Aryo sama Kak Aryo. Pertama di sini aku mau jelasin codingannya dulu. Oh iya, jadi di sini kita tuh disuruh buat website yang codingannya pakai ini PHP, terus datanya bakal disimpan di ini exam di MySQL. Oke, pertama-tama kita jelasin dulu ini tuh fungsinya buat menghubungkan antara ini codingannya ini websitenya sama MySQL-nya. Jadi di sini diisi sesuai dengan yang ada di MySQL-nya. Terus yang ini database name-nya yang udah dibuat di MySQL. Ini fungsi untuk menghubungkan. Nah, terus masuk di ini HTML-nya. Di ini basic sih sebenarnya. Kalau misalnya kita buat HTML pasti ini bakal ini sih kayak bagian tubuh utamanya gitu. Ini title atau judul dari websitenya. Jadi ini kan aku isikan web produk kan, jadi contohnya kayak ini. Nah, jadi title itu ini bakal nampilin yang kayak gini. Nah, terus masuk ke ini style. Ini CSS-nya ya, CSS-nya. Pertama di sini body, ini tuh ini font family. Ini jadi di body ini nanti kayak semua yang ada di body itu tampilnya bakal sesuai sama ini. Kayak ini fontnya bakal Arial. Kalau misalnya nggak ada Arial pakai sans serif. Terus marginnya ini nggak ada, paddingnya 20 px. Terus background colornya warna apa sih, ini abu-abu muda ya, tadi aku lupa ini. Nah, terus ini untuk tulisan yang formatnya H1 atau H2 dia warnanya bakal abu-abu tua. Nah, terus ini untuk formnya, form yang ini loh, form yang ini. Nah, form yang ini itu apa? Bentar. Form yang itu warnanya bakal putih, terus paddingnya 20 px, border radiusnya ini 5 px. Ini buat apa sih tadi namanya? Biar sudut formnya tuh kayak melengkung gitu loh, biar nggak, kan kalau misalnya diisi formnya bakal ini lancip gitu, ujungnya bakal 90 derajat gitu. Tapi kalau misalnya diisiin ini dia bakal agak melengkung dikit. Terus ini box shadow, ini shadow kan bayangan-bayangan gitu kan, jadi ini buat nampilin bayangan-bayangan di sudut-sudut ini formnya. Terus width 100 ini buat apa namanya, biar lebar formnya itu menyesuaikan sama kontainernya gitu. Marginnya 0, auto 20 px. Dia buat kasih jarak antara apa namanya ini, antara formulir sama elemen yang ada di bawahnya. Terus ini form label, display block. Ini buat ngatur labelnya sih. Ini pokoknya ini buat ngatur label biar blok ini yang ini kan, mas anjing. Ini biar bloknya itu ada apa di ini, ada di barisnya tersendiri gitu. Aduh. Terus yang ini buat kasih jarak di bawah labelnya. Terus yang ini buat
tulisannya jadi apa namanya ini, jadi tebal gitu. Nah ini untuk ngatur form inputnya, ini ada type text, ada input number, sama text area itu yang kayak gini. Text area yang kayak gini nih, yang ada ya bisa di ini loh, bisa di apa sih namanya, aduh ada ini kok lagi kalang, pokoknya yang bisa digeser-geser gitu. Nanti abis ini mungkin ini kan, ini sama aja kayak yang atas tadi penjelasannya kan. Ini untuk form button itu untuk apa namanya, ini loh yang ini namanya button, ini button. Ini warnanya, backgroundnya warna ini, tadi nggak tahu warna apa itu. Ini apa namanya, ini lah bodoh, warna hijau-hijau apa itu. Bordernya nggak ada, pendingnya itu fontsnya 16, border radius itu, kursornya pointer. Nah kursor pointer ini biar ini nih, nah kalau diarahin ke gini kan awalnya dia apa sih tanda panah gitu kan, kalau diarahin ke gini, kalau diarahin ke sini dia bakal jadi kayak tangan-tangan gitu. Nah itu pointer gitu, sama aja. Ini background colornya, ini untuk tabelnya kayak gini, penjelasan sama aja sih. Ini table THTD, ini pokoknya sama aja sih penjelasannya, kayak kan cuma ini kan backgroundnya doang sama warna-warnanya sama ukuran-ukurannya gitu yang digantikan. Sini sukses, ini tuh yang buat apa namanya, nampilin kalau misalnya sukses nambahin atau sukses hapus, itu ini nanti diatur sama ini nanti tampilannya. Terus ini kita masuk ke fungsinya. Ini fungsi buat menambahkan data gitu, menambahkan produk. Nah ini fungsi basic sih kalau untuk menambahkan atau untuk post dia seharusnya seperti ini. Terus yang ini SQL, ini sintaksnya. Jadi ini tuh kayak sintaks yang ada di SQL-nya. Jadi insert into tabel tugas 5. Kan aku di SQL aku buat tabel tugas 5 kan. Terus ini yang bakal diisi nanti apa sih namanya, entity ya ini namanya, punya inilah. Terus ini nanti value-nya ini gitu, yang berdasarkan yang kita input nanti. Nah kalau misalnya dia bisa diinput, dia bakal ke print nih, produk berhasil ditambahkan. Terus bakal di sampingnya bakal ada ditambahin kayak link buat ke lihat produk gitu, link untuk kembali ke apa sih namanya, ke halaman lihat produk. Kalau nggak bisa ini error gitu. Terus ini tampilan ininya, tampilan formnya, tambah produk baru. Ini kan form method post, ini sesuai sama yang tadi kan, ini method post. Terus actionnya add gitu. Ini label ini dia kayak cuma menampilkan aja sih, menampilkan judul, pokoknya cuma kayak menampilkan aja gitu. Terus ini input, ini nanti tempat kita buat masukin datanya. Ini tipenya teks. Terus ini namanya, karena nanti kita mau ngisi mau nyimpen datanya di nama, jadi ini diisi nama gitu. Ini juga deskripsi kayak gitu. Text
area itu nanti yang bisa di ini, yang bisa di apa, ditarik-tarik gitu loh, biar bisa besar kecil. Gimana sih dari sini? Kenapa gitu? Ini sama. Nah, terus ini tadi button itu biar bisa button itu ya tempat yang bisa diklik itu loh. Nih type-nya submit kan, tempat bisa diklik biar bisa ngirim data gitu pokoknya. Inilah contoh button ini button ini yang bisa diklik, ini button namanya. Terus ini masuk ke edit, sama juga ini sintaksnya kayak gini, pilih semua dari tabel tugas 5 yang ID-nya apa gitu. Tapi kan nanti kan di halaman websitenya itu kan nanti bakal ada ini kan, tombol edit kan. Jadi itu berdasarkan ini tadi ID-nya, karena ID-nya kan sebagai primary key-nya gitu. Terus ini basicnya juga tadi ini berdasarkan nama itunya, nama apa sih namanya itu, entity ya, aku lupa lagi tadi. Ini sesuaikan. Terus ini sintaksnya untuk di MySQL-nya buat nambahin itu, buat ini update datanya. Kalau berhasil tampilannya bakal kayak gini kayak tadi, kalau enggak error gitu, kepin error apa gitu. Terus nah yang ini tampilan formnya ini form buat editnya itu. Terus kalau hapus yang paling singkat, kayak cuman berdasarkan ini aja, si sintaksnya doang, delete from ini tabel tugas 5 yang ID-nya sekian gitu. Terus ini nanti bakal kalau berhasil bakal input berhasil, kalau enggak gitu pokoknya. Nah terus ini yang paling utama sih tadi, ini yang untuk menampilkan gitu. Ini kan resultnya, pilih semua dari tugas 5. Jadi semua itu ditampilin. Dia ini nih. Nah ini dia. Jadi ini bagian read-nya kan, CRUD kan, ini bagian read-nya, dia nampilin ini nih. Benar. Nampilin itu dia. Terus ini H1 daftar produk, judulnya ini tambah produk baru. Ini tadi tampilan ini tampilan ini nih, tambah produk baru. Terus buat table TR itu yang aku nggak tahu lagi bedanya kolom sama ini, baris sama kolom nggak tahu yang mana. Pokoknya TR itu yang menurun ke bawah, kayak dari 1, 2 ke bawah gitu TR. Nah kalau TH itu yang ke samping, pokoknya kalau nggak salah sih kayak gitu. Terus di sini yang ini buat nampilin ini aja, nampilin judulnya doang. Terus yang ini buat yang ini buat nampilin isi yang udah diinput tadi, yang diinput di ini, di di action add tadi yang pertama kita bahas tadi. Terus ini link, jadi yang ini nih href ini maksudnya, href ini itu tuh fungsinya kayak untuk kayak untuk mengarahkan gitu, kayak biasa kalau mencet link kan pakai href juga kan. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya apa yang ditaruh di href ini kalau dipencet kayak bisa mengarahkan ke
tempat lain gitu. Nah kalau ini tadi dipencet dia bakal mengarah ke edit, ini dipencet mengarah ke delete gitu. Terus nah ini ke edit kan. Nah ini kalau delete kan, tadi delete tadi fungsinya cuman seuprit doang kan, ini lihat ini gini kan. Nah, jadi kalau nanti kita pesan delete, dia bakal ada ini konfirmasi gitu, yakin ingin menghapus. Kalau misalnya kita pencet ya udah kehapus gitu. Oke, kita langsung ke apa dulu ya, ke ini dulu kali, SQL nya. Jadi pertama, bentar balik kali, ini produknya, astaga. Nah kita coba buat ini dulu ya, buat apa namanya, buat tambah ini. Tadi ID-nya udah mulai dari 3, 4, 5, 6 kan. Tadi aku udah nambahin, kan aku udah nambahin kan 1, 2 gitu-gitu kan. Nah terus aku coba dihapus-hapusin gitu. Terus ID-nya udah jadinya dari 3 gitu, karena dia kan primary key gitu. Jadi satu barang itu kalau misalnya dia udah dicap sama yang lain, berarti udah nggak bisa dipakai sama yang lain lagi. Kayak gitu sih menurut pemahamanku tentang primary key itu. Ini udah bisa nggak ya? Oh udah bisa. Nah di sini kan tadi database-nya kan tugas web, terus tabelnya tugas 5. Nah di tabel tadi kan ada ID sebagai primary key-nya, nama, deskripsi, harga, dan stok. Sini baru ada 4 ini kan, 4 apa namanya, 4 data. Nah di sini kita coba untuk ini tambah produk baru. Kalau di sini apa ya, makanan kucing, oh enggak, misalnya aqua ya, deskripsinya minuman gitu misalnya kan. Harganya 3.000, stoknya misalnya 3, tambahkan produk. Nah berhasil ditambahkan, ini lihat produk. Nah udah tambah dia di sini, tambah dia di sini. Nah terus apa lagi ya, edit. Kalau misalnya mau edit kan, kita edit. Nah dia kesini lagi, edit. Terus misalnya mau ganti jadi 13, simpan. Nah perubahan berhasil diubah gitu. Produk mau hapus, kalau mau hapus, nah ini dong hapus ini kan, yakin ingin menghapus. Oke, nah produk berhasil dihapus. Nah lupa lagi tadi lihat di ininya, ulang buat buktiin ya kalau emang ini tuh benar-benar terhubung sama MySQL-nya. Ulang misalnya kopi kan panas, harganya 5.000, stoknya 5, tambah produk. Nah ini udah ada kan, ID-nya 8, ini udah ada kan ke localhost-nya. Apakah ada? Nah ada juga di localhost-nya. Nah oke, jadi kurang lebih begitu penjelasan dari saya mengenai tugas yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata atau enggak yang enggak dimengerti, soalnya saya juga manusia, jadi pasti banyak salah.
Saya ucapkan banyak terima kasih untuk kakak Asdos dan teman-teman yang udah menonton.